Selamat malam Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, Sholat Idul Fitri di Bandar Lampung akan digelar lagi. Pusat Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Bandar Lampung akan digelar di Masjid Al-Furqon. Masjid yang berletak di persimpangan antara Jalan Dr. Susilo dan juga Jalan Diponegoro dekat perkantoran pemerintah daerah Kota Bandar Lampung ini menggantikan Stadion Pahoman Bandar Lampung yang biasanya dihadirkan ibadah serupa. Pusat Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Bandar Lampung bakal digelar di Masjid Al-Furqon. Menurutnya, hingga kini belum dapat dipastikan jumlah jemaah yang akan hadir merapat untuk melaksanakan sholat di hari raya tersebut. Namun, pihaknya memperkirakan ribuan orang akan hadir kala itu. Pihak masjid membenarkan persyaratan untuk calon jemaah yang hendak melaksanakan sholat Id di sana, yakni akan memastikan diri untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk informasi, dalam 2 tahun terakhir tak ada sholat Id yang dihadirkan secara terpusat di kota Tapis Berseri ini. Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebab COVID-19. Sementara untuk kali ini, melansir dari keterangan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana secara tertulis dalam Instruksi Wali Kota Bandar Lampung nomor 9 tahun 2022 tentang PPKM dalam Diktum K poin ke-8 menerangkan tidak ada larangan untuk umat beragama menjalankan ibadah di hari raya. Berita selanjutnya, sejoli di Bandar Lampung 21 kali maling pakai modus pecah kaca mobil. Sejoli berinisial FS 31 tahun dan teman perempuannya inisial PA 30 tahun diamankan tim opsional Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan pada Jumat 29 April 2022 dini hari. FS dan juga PA diamankan lantaran diduga kuat menjadi pelaku pencurian dengan pemberatan alias curat. Informasi dihimpun, FS dan juga PA diamankan saat sedang berada di tempat persembunyian di salah satu rumah di Jalan Yosudarso, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Saat diinterogasi petugas, kedua sejoli ini mengaku telah melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Tercatat, dua sejoli ini telah melakukan aksi pecah kaca mobil sebanyak 21 kali wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Adapun lokasi TKP pencurian yang dilakukan FS dan juga PA di Jalan Muhammad Yamin Pahoman. Pelaku berhasil menggasa uang senilai 6,5 juta dalam mobil korban, yaitu Avanza berwarna putih. Adapun dengan nomor laporan LP-742-4-2022-SPKT-Polresta Bandar Lampung Polda Lampung tanggal 1 April 2022. Berita selanjutnya, Polsek Sukarame Bandar Lampung amankan pelaku curanmor yang kerap sasar perumahan. Tim opsional unit Reskrim Polres Sukarame menangkap satu pelaku curanmor. Pelaku yang diketahui bernama Ibrahim, 19 tahun. Ia ditangkap saat sedang berada di kediamannya, yaitu di wilayah Sekampung Udik, Lampung Timur. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito menjelaskan, tersangka Ibrahim merupakan pelaku dari komplotan curanmor yang kerap menyasar area parkiran depan perumahan. Warsito mengatakan, dalam setiap kali melakukan aksi tersangka berpasangan dengan rekannya, yaitu berinisial JN. Saat ini, lanjut Warsito, rekan tersangka tersebut masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO.
Adapun tindak pencurian sepeda motor yang dilakukan tersangka Ibrahim pada November 2021 lalu. Pelaku berhasil menggondol satu unit sepeda motor Yamaha Aero milik korban saat terparkir di depan rumah di Korpri Raya, Sukarame, Bandar Lampung. Berita selanjutnya, penerima bantuan minyak goreng di Tanggamus ada 65.987 kpm. Dinas Sosial Tanggamus menyatakan ada 65.987 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan minyak goreng. Menurut Kaddisos Tanggamus Zulfadli, bantuan sudah disalurkan ke penerimaan sejak 14 April hingga 22 April. Bentuk bantuan berupa uang tunai yang selanjutnya digunakan untuk membeli minyak goreng. Para penerima bantuan minyak goreng ini merupakan penerima bantuan dana sosial sembako tunai atau BSST. Maka dalam pencarian mereka menerima uang untuk minyak goreng dan juga bantuan sosial. Ia juga berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah ini bisa meringankan beban masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19. Tingginya harga minyak goreng dan juga menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah, ada bantuan minyak goreng diputuskan oleh Presiden Joko Widodo yang dijalankan seluruh Indonesia. Beliau juga menyebutkan adanya bantuan minyak goreng tiap tahun atau tiap bulan, yaitu senilai 100.000. Hal itu sebagai respon pemerintah membantu mengatasi tingginya harga minyak goreng yang cukup membebani masyarakat, terlebih lagi golongan prasejahtera. Berita selanjutnya, tanggul sungai di Metro Lampung longsor setelah terkena luapan air akibat tumpukan sampah. Tanggul di Kelurahan Karangrejo, Metro Utara meluap akibat tumpukan sampah yang membendung laju air. Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Metro, Suyitno menegaskan tanggul sungai di Kelurahan Karangrejo, Metro Utara tak jebol melainkan meluap karena sampah. Suyitno membantah kabar berita yang beredar di sosial media yang menyebut adanya tanggul jebol. Menurutnya, tak sampai 2 hari dari kejadian, P3A langsung melakukan aksi dengan menyisir sampah yang membendung laju air. Dijelaskannya juga, sampah yang menumpuk menyumbat laju air dan mengakibatkan air meluap karena volume yang melebihi kapasitas daya tampung, sehingga tanah menjadi longsor di sekitar sumbatan dan juga luapan air. Sementara untuk pengerasan atau pemadatan akan dilakukan pemerintah setelah Idul Fitri. Berita terakhir yaitu update dari Merak Bakauheni. Pemudik roda 2 membludak di Pelabuhan Bakauheni. Kondisi terkini pemudik di Pelabuhan Bakauheni kian membludak menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pemudik bersepeda motor tampak berbondong-bondong turun dari kapal motor Transip yaitu dermaga 6 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada Jumat 29 April 2022. Kondisi tersebut memprediksi bakal terus meningkat hingga 30 April mendatang. Sepeda motor mendominasi H-3 jelang Lebaran 2022. Kedatangan pemudik asal Pulau Jawa terus mengalami peningkatan. Seperti terpantau di Pelabuhan Bakauheni pada Jumat 29 April 2022 sejak dini hari hingga pagi. Pemudik asal Pulau Jawa yang hendak mudik ke kampung halamannya di berbagai daerah di Sumatera terus berdatangan. Tak hanya pemudik yang menjadi penumpang pejalan kaki, tapi pemudik yang menggunakan sepeda motor tampak juga mendominasi. Di antara para pemudik yang menggunakan sepeda motor ini, terlihat ada juga yang membawa serta anak-anak mereka yang masih balita.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya, Husnul Asyaifah. Selamat malam dan sampai jumpa.